Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas review secara cepat materi bab 1 mengenai latar belakang masuknya bangsa Barat ke Indonesia dan juga eh, kolonialisme VOC dan pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris. Langsung saja, latar belakang masuknya bangsa Barat ke Nusantara, saya menyebutnya Nusantara, karena pada saat itu yang awal kita tarik secara kronologi ya, rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang primadona di Eropa. Jadi rempah-rempah tersebut memiliki khasiat dan fungsi yang sangat luar biasa karena belum ada teknologi ya seperti penyedap bahan-bahan kimia yang sekarang ya kita biasanya konsumsi. Dulu untuk penyedap, untuk pengawet dan semuanya ya untuk penghangat tubuh itu adalah banyak rempah-rempah. Contohnya garam untuk menghangatkan daging, ya kan. Kemudian pala dan juga cengkeh, kapulaga itu merupakan penawar rasa ataupun penyedap rasa. Kemudian jahe untuk menghangatkan tubuh, ya kan? Karena negara Eropa kebanyakan adalah wilayah dengan 4 musim. Satunya musim dingin ya untuk menghangatkan tubuhnya terutama. Nah, tempat asal rempah-rempah saat itu sebenarnya belum diketahui secara jelas karena perdagangan saat itu di Eropa terpusat pada Konstantinopel sebagai bandar perdagangan besar ya. Kalau di Asia Tenggara namanya adalah Malaka ya, yang sekarang wilayahnya ada di Singapura, ya negara Singapura itu ya. Dan dekat Sumatera itu adalah salah satu wilayah kawasan strategis ya. Nah, ternyata semua berubah ketika Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani tahun 1453. Jadi karena Turki Utsmani tersebut merupakan musuh dari beberapa kerajaan di Eropa. Jadi adanya konflik tersebut ternyata melemahkan atau menimbulkan ketidakpuasan ya ataupun menimbulkan konflik atau penghambat jalannya perdagangan saat itu. Jadi karena kondisi Konstantinopel tersebut jatuh, akhirnya membuat bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, mencari wilayah sumber rempah-rempah. Nah, kemudian karena jatuhnya Konstantinopel ke wilayah menjadi Turki Utsmani itu membuat terputus dalam artian yang seharusnya banyak para pedagang dari Eropa tersebut datang ke Nusantara, akhirnya mereka mencari sendiri sumber rempah-rempah yang banyak sekali ya. Di samping adanya mereka bisa mencari karena adanya teknologi saat itu sudah maju seperti kompas ya, karena ada revolusi industri ya. Kemudian awalnya berdagang saja, namun pada akhirnya nanti akan membentuk sebuah filosofi 3G ya, Goal, Glory, Gospel, seperti itu. Nah, ini adalah 3 negara yang awalnya adalah Spanyol yang dipelopori oleh Columbus yang menjelajah ke daerah sampai Amerika. Kemudian keberhasilan tersebut membuat beberapa plot lain menjelajah di beberapa negara, rute yang belum pernah dilalui oleh Columbus, antara lain Michael Hines, Sebastian Elcano, dan tim mencari jalan lain, akhirnya menemukan wilayah Filipina dan Maluku. Kemudian Portugis tersebut mencari
sumber rempah-rempah sama dengan hanya Spanyol. Kemudian para penjajah diturunkan, ya, seperti Bartolomé Dias, Vasco da Gama, dan lain-lain. Mereka diutus atas perintah dari raja. Nah, Bartolomé Dias ini menemukan Tanjung Harapan, Vasco da Gama menemukan India, dan Alfonso de Albuquerque menemukan Malaka tahun 1511. Nah, Vasco da Gama ini beruntung karena menemukan langsung dari wilayah salah satu sumber rempah-rempah, karena India sangat terkenal saat itu, sampai terkenalnya bahkan nama Indonesia saat itu kan bernama Hindia. Hindia itu ya berasal dari nama India, karena mereka, orang Barat kalau menyebut nama penghasil rempah-rempah pasti India, data lainnya India, Hindia. Bahasa Belandanya adalah Indis. Kemudian ada Belanda, ya ini sejarahnya akan saya ceritakan di slide berikutnya, karena ini terkait dengan yang ada kekuasaan VOC saat itu, ya. Nah, awalnya itu Belanda itu perang dengan Spanyol, oke, tahun 1548. Kemudian sebenarnya konflik tersebut justru menguntungkan pedagang karena mereka dapat masuk senjata. Jadi ini sumbernya dari tulisan Bapak Lili Suratminto, salah satu dosen sejarah Belanda. Beliau mengkhususkan diri pada studi-studi Belanda, terutama Belanda paleografi Belanda. Paleografi itu adalah tulisan kuno Belanda. Jadi tulisan-tulisan VOC, VOC itu tulisan kuno saat itu. Jadi beliau meneliti tentang VOC saat itu melalui sumber-sumber primer. Nah, Uni Iberia tersebut merupakan gabungan dari Spanyol dan Portugis. Jadi karena Spanyol tersebut musuh dari Belanda, ada Portugis itu rekan dari Belanda, ya. Karena banyak pedagang Belanda itu banyak bermukim di Portugis, ya, setelah Konstantinopel dikuasai, ya, di Lisbon. Lisbon itu merupakan salah satu wilayah bandar perdagangan di Eropa saat itu. Karena mereka akhirnya kecewa dengan adanya Uni Iberia tersebut, akhirnya mereka mencari sendiri sumber rempah-rempah dengan didirikannya adalah Compagnie Van Vere. Maaf, ini V ya, bukan F. Compagnie Van Vere pada tahun 1592. Jadi mereka mencari sumber rempah-rempah melalui ekspedisi yang dengan rute yang tidak ingin diketahui oleh musuh saat itu. Namun apes karena mereka justru berlayar dan justru terjadi tragedi kecelakaan di wilayah di Pulau Novaya di Rusia, dan akhirnya rusak dan mereka kembali, yang selamat ini kembali, namun William Barents, tim pertama yang melakukan ekspedisi tersebut, meninggal. Kemudian Van Linschoten ini merupakan salah satu pejabat Belanda di Goa, India. Diam-diam nyalin peta laut yang dirahasiakan oleh Portugis yang kemudian dibukukan bernama Itinerario, berisi deskripsi singkat dari negeri-negeri beserta pantai yang di wilayah Asia Tenggara. Nah, saya melihatnya di Asia, di wilayah India, ada wilayah di wilayah Asia Tenggara kalau menyebutnya sekarang, ya. Ini merupakan wilayah penghasil sumber rempah-rempah. Van Linkhosten ini, aksi dari Van Linkhosten ini adalah saya menyebutnya adalah salah satu faktor mengapa Belanda bisa menemukan wilayah sumber rempah-rempah. Ini menjadi rujukan bagi Compagnie Van Vere karena saat itu setelah menemukan Itinerario, kemudian Van Linkhosten ini pulang ke Belanda dan disebarkan. Oh, ini saya menemukan peta Asia.
kemudian menjadi rujukan dari Company Van Vere dan pedagang lainnya untuk mencari rempah-rempah ada di wilayah India ataupun Nusantara. Nah, kemudian Company Van Vere ini mengirimkan 3 kapal besar, Amsterdam, kemudian Hollandia dan Mauritius, yang dipimpin oleh seorang serdadu admiral bernama Cornelis de Houtman dan juga Van Beuningen. Armada ini berangkat dari Pulau Texel pada tanggal 2 April 1595. Namun napas karena kapal Amsterdam tersebut terbakar di wilayah Pulau Bawean di Gresik, Jawa Timur. Kemudian karena mereka memiliki tekad yang sangat besar, jadi akhirnya mereka sampai di Banten pada tahun 1596 yang terima secara resmi melalui upacara kenegaraan oleh Sultan Banten saat itu, dan mereka berhasil membawa rempah-rempah. Nah, karena mereka berhasil, dan adanya persaingan pedagang ya antara Belanda, dan hal ini tidak disenangi oleh negara Belanda saat itu, dan juga akhirnya mendirikan VOC. VOC ini adalah salah satu badan atau kongsi yang didirikan untuk mencegah persaingan. Jadi disatukan pedagang tersebut untuk dalam satu tujuan, yaitu mencari rempah-rempah. Nah, modal ini berasal dari mana? Modalnya berasal dari persoalan dan umum. Dari orang-orang banyak yang punya modal tentunya. Nah, salah satu dewan perkumpulan orang yang memiliki modal besar adalah bernama Kamar Amsterdam. Sehingga karena terbesar mereka memiliki kalau istilah sekarang itu saham besar. Jadi saham terbesar. Kemudian mereka dijuluki oleh The Heren 17. The Heren itu dewan, 17 itu 17. Jadi dewan terdiri dari 17 orang, ya kan. Tujuannya didirikan itu ya yang pasti berdagang dan juga melawan musuh Belanda, khususnya Spanyol dan Portugis tadi. Kemudian karena dirikan VOC ini VOC ini mengangkat gubernur jenderal. Pasti ada gubernur jenderalnya untuk VOC ini yang pertama ditempatkan awalnya di Maluku, kemudian di Banten. Pendirian VOC ini disahkan melalui Staten General Belanda atas anjuran Johan van Oldenbarneveldt, seorang pengacara dan negarawan Belanda, tanggal 20 Maret 1602. Dan ada hak yang istimewa dibebankan oleh VOC yang bernama adalah hak oktroy. Nah, hak oktroy ini dia ada wilayah VOC yang sangat besar sekali, berasal dari Tanjung Harapan di Afrika Selatan, dan Pulau Desima di Jepang, juga beberapa wilayah lain, ya kan. Dan mereka berhak merekrut prajurit sebagai security dari kapal tersebut, kemudian melakukan perjanjian perdamaian ataupun perang dengan penguasa setempat, ya, dan membangun kapal, dan mendirikan benteng, kemudian mencetak uang, dan itu lagi hak yang sangat merugikan bagi pedagang rempah-rempah, yakni adalah hak monopoli. Ini yang menyebabkan perpecahan sebenarnya dan menimbulkan konflik, ya, sampai adanya peristiwa pembantaian di Pulau Banda saat itu, karena mereka tidak terima bahwa perdagangannya dimonopoli, sehingga dibantai oleh beberapa prajurit VOC saat itu. Nah, mereka sebenarnya tidak hanya menguasai, kalau di beberapa kita melihat buku-buku sejarah, mereka menguasai melalui perang. Sebenarnya awalnya mereka menguasai
melalui bahasa, karena dengan bahasa kita dapat menguasai suatu bangsa, seperti itulah. Nah, bahasa yang saat itu di Nusantara populer itu adalah bahasa Melayu, salah satunya bahasa Melayu. Jadi mereka harus menguasai bahasa setempat, seperti bahasa Melayu atau bahasa Jawa ataupun bahasa Maluku saat itu, ya kan? Nah, terjadi ada lagi yang menyebabkan faktor keresahan atau faktor perpecahannya ini adanya faktor stratifikasi sosial ya, sudah di nah, stratifikasi sosial seperti eh, penduduk nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu sudah dilaksanakan pada masa VOC ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, monopoli tersebut sangat merugikan bagi pedagang lainnya, tapi sangat menguntungkan besar bagi VOC karena dengan adanya monopoli mereka dapat menerapkan harga setinggi-tingginya, membeli dengan harga rendah, namun akan menjual dengan harga tinggi di pasaran Eropa saat itu bahkan bisa sampai 30, 50 atau 70% dari harga yang mereka beli. Jadi bisa dihitung sendiri ya. Jadi harganya mereka itu bisa menjual mungkin bisa sangat tinggi, bahkan sampai uh, uh, ada sebuah studi yang mengungkap bahasanya pendapatan VOC tersebut sangat besar sampai akan mengalahkan perusahaan multinasional sekarang seperti Apple, Microsoft, Google, kemudian ada Facebook ya, yang atau perusahaan minyak bahkan atau perusahaan lainnya ya. VOC ini memiliki penghasilan tinggi, sangat tinggi sekali jika dikonversi ya dengan kurs uang sekarang ya. Dan mereka memiliki pendapatan yang sangat tinggi ya. Namun pendapatan yang tinggi tersebut tidak menjamin bahwasanya kesejahteraan semua pegawainya itu tercukupi atau terpenuhi. Karena faktanya sebagian pegawai, terutama kru di kapal laut yang menjadi baratnya apa ya, security ya mungkin ya, atau kapal laut menjadi di wilayah-wilayah dikuasai oleh VOC, itu gajinya mereka itu sangat rendah ya, katakan rendah. Ada kesenjangan ya ibaratnya. Nah, ini ada cerita, bukan cerita, tulisan menarik dari Bapak Lili Suratminto tersebut mengatakan bahwasanya ketika di laut bebas tersebut ada kapal Belanda ya, ada kapal-kapal lainnya itu kapal-kapal dari pedagang lainnya itu tanda kutip mendompleng ya, mendompleng terkadang menyuap kru kapal untuk mengamankan barang mereka ya, dengan budaya suap tersebut ya. Budaya suap tersebut akhirnya membuat membuat senang para pegawai kru tersebut karena mereka mendapatkan penghasilannya dari tambahan dari situ. Dan akhirnya karena tumbuhnya budaya korupsi, budaya suap tadi ya, itu membuat apa namanya, awal mula kehancuran VOC tahun 1799. Jadi VOC tersebut bangkrut ya, di samping karena perang, biaya perang tersebut, mengangkat biaya perang tersebut pun hancur karena budaya korupsi tersebut, yang akhirnya mau tak mau ya karena keuangan tersebut tidak sehat ya ibaratnya, ya dibubarkan ya. Kemudian setelah kekuasaan VOC ada berkali-kali wilayah Nusantara dikuasai oleh beberapa bangsa Barat ya. Ada Republik Batav. Republik Batav itu adalah Belanda, tapi pasal berasal dari Prancis. Kemudian ada Inggris, kemudian ada kembali lagi ke Belanda. Nah, pasal dia ada yang bertanya, Pak, kalau begitu berarti sebenarnya Prancis itu juga menjajah Belanda dong. Saya katakan iya, tapi secara tidak langsung karena melalui Republik Batav tersebut. Republik Batav itu didirikan tahun 1795 oleh kekalahan Belanda dari Prancis. Jadi kerajaan Belanda tersebut akhirnya berlindung mencari perlindungan di Inggris. Nah, Inggris dan Belanda tersebut rekan
rekan-rekan. Nah, Republik Batak ini dikuasai oleh adik Napoleon Bonaparte bernama Louis Napoleon. Louis Napoleon tersebut mengangkat Willem Tenders untuk menjadi penguasa di Hindia Belanda saat itu. Nah, tugasnya adalah yang utama adalah mengamankan wilayah tersebut dari serangan Inggris. Karena Inggris berniat untuk menyerang ataupun menduduki wilayah Nusantara. Karena wilayah berasal dari Inggris ya penyerangan tersebut. Nah, Herman Willem Tenders ini sangat menggilai Prancis, terutama jargon-jargon Prancis tersebut. Ya, seorang pro-republik, seorang intinya dia sangat menggilai pro-republik Prancis dan menjadi musuh dari Raja Belanda tersebut. Herman Willem Tenders ini terkenal dengan proyek Anyer Panarukan. Anyer Panarukan itu salah satu proyek terbesar saat itu yang sekarang bisa kita nikmati fasilitasnya. Salah satunya adalah di Jalan Pantura. Kalau pernah berjalan atau naik motor atau naik mobil, naik bis di wilayah Pantura, misal dari Surabaya ke Jakarta lewat Semarang itu kan, lewat Cirebon itu adalah salah satu peninggalan dari Herman Willem Tenders, bukan jalan tol ya, jalan Pantura itu Anyer Panarukan. Jadi ini merupakan proyek jalan untuk mempermudah akses dan mobilitas dari para tentara, dan beliau mendirikan beberapa kawasan pertahanan seperti Benteng di Anyer, Surabaya, Semarang. Kemudian ada juga mendirikan beberapa pos-pos ya, pos-pos pertahanan ya. Kemudian ada juga mendirikan beberapa bangunan ya, bangunan, juga sistem pemerintahan, kemudian sistem hukum, kemudian sistem sosial ya, seperti itu. Namun sebenarnya proyek ini berhasil, tapi beliau akhirnya dipanggil pulang ke Belanda oleh Louis Napoleon karena dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan programnya tersebut sangat merugikan ya, karena merugikan rakyat ya, karena ada kerja rodi waktu itu, rodi, dan para pekerja tersebut. Nah, ini yang menjadi sebuah isu yang perlu dibahas, karena beberapa waktu lalu ada pembahasan mengenai Herman Willem Tenders sebenarnya menggaji para pekerja, namun gajinya tersebut ada yang mengatakan dipotong ataupun bahkan gaji. Nah, gajinya itu digaji melalui penguasa lokal, ada bupati ya. Seperti itu. Apakah Herman Willem Tenders itu korupsi ataupun bahkan bupatinya tersebut, bupati saat itu ya, bupati daerah-daerah yang dilewati oleh jalan-jalan poswah itu bahkan korupsi seperti itu ya kan. Itu menjadi diskusi, karena pada kenyataan sebenarnya digaji mereka, tapi gajinya memang tidak seberapa, memang sudah 25 sen, ada yang mengatakan 1 sen atau 1 gulden ya, kecil sekali ya untuk pengerjaan tersebut. Gajinya per hari ya, pasti gajinya 0,25 gulden ya. Ataupun lain-lain itu silahkan cari beberapa materi terkait ataupun artikel terkait dengan gaji para pekerja di masa Willem Tenders.
kemudian karena gagal melaksanakan misi seperti yang saya katakan tadi, digantikan oleh Jan Willem Jansen pada tahun 1811. Jadi Jan Willem Jansen ini meneruskan pekerjaan dari Daedalus. Nah, kemudian beberapa wilayah sebenarnya sudah dikuasai oleh Inggris, namun karena sudah gagal sebenarnya, tapi ya sudah, berarti artinya Jan Willem Jansen ini juga gagal karena tidak mampu meneruskan pekerjaan dari Daedalus. Dan berganti ke kolonialisme, karena Inggris itu berhasil menguasai Nusantara, Hindia Belanda saat itu. Jadi Inggris berkuasa selama 5 tahun yang dipimpin saat itu Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles ini kebijakannya tentu berbeda dengan Daedalus saat itu. Kebijakan tersebut antara lain juga penghapusan beberapa kerja rodi, penghapusan kerja paksa, kemudian ada beberapa struktur pemerintahan yang berganti ya. Pada tentunya mengenai Karesidenan 16, Karesidenan ada salah satu kebijakan kolonialisme Inggris di Nusantara. Kemudian Thomas Stamford Raffles ini sangat concern terhadap ilmu pengetahuan, seperti hanya beliau pernah menulis tentang The History of Java, kemudian menamai penemuan bunga bangkai ya, dengan nama sebutan ilmiahnya adalah Rafflesia arnoldi saat itu. Kemudian menghapus sistem monopoli, menghapus kerja rodi ya, katakan tadi, menghapus wajib pajak hasil bumi. Dia adanya, ini pelaksanaan sistem sewa tanah yang walaupun tidak efektif saat itu karena masih baru, karena rakyat belum mengenal. Jadi ya, tapi ini menjadi salah satu penting karena sistem sewa tanah nanti akan saat liberalisasi ekonomi tahun 1870. Nah, Belanda, seperti yang saya katakan tadi, Belanda dan Inggris tersebut ada rekan. Jadi setelah adanya Convention of London tahun 1814 ya, keruntuhan dari Republik Batak tersebut akhirnya membuat Belanda mendapatkan wilayah, bertukar wilayah. Jadi Belanda mendapatkan wilayah Hindia Belanda, sementara sebagian wilayah jajahan Belanda itu ditukar atau dipakai oleh Inggris. Salah satunya di daerah di wilayah Amerika Serikat. Di Hindia Belanda tersebut dikepalai oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal pertama yang melakukan sistem tanam paksa adalah Van Bos. Jadi Van Bos ini melakukan sistem tanam paksa. Terus sebenarnya bahasa aslinya Kultursel, sistem budidaya tanaman yang bertujuan sebenarnya untuk mengisi kas negara Belanda saat itu yang sudah defisit, sudah jatuh ya, dan mengembalikannya kembali seperti semula dengan kerja paksa ya. Kerja paksa tersebut adalah menyerahkan hasil bumi ya, setiap orang menyerahkan hasil bumi terhadap Belanda, kemudian dijual oleh Belanda tersebut ya. Ini hampir mirip dengan VOC ya saat itu. Nah, kultursel ini sangat efektif ya bagi Belanda, bahkan bisa mengembalikan kerugian keuangan yang dialami oleh Belanda dan menjadi surplus ya, anggarannya surplus. Namun hal ini dikritik juga oleh para tokoh-tokoh di Belanda, salah satunya adalah Max Havelaar ya, ada beberapa tokoh lainnya, terutama orang-orang yang pro-liberal yang mengusulkan bahwasanya ini jangan dimonopoli ataupun
ada gagasan ya, sebenarnya gagasan ini nantinya di politik etis, tapi saya tidak akan bahas politik etis. Jadi setelah tahun 1870, setelah 1870 itu adanya agrarisme. Agrarisme itu kalau terjemahkan bahasa Indonesia adalah undang-undang agraria. Ini intinya adalah liberalisasi ekonomi saat itu. Intinya para orang swasta itu kalau bisa itu mendirikan perusahaannya, perusahaan-perusahaan. Tentunya para swasta yang memiliki modal besar ya, mendirikan perusahaan-perusahaan. Entah itu perusahaan pertanian, perkebunan, transportasi, dan lain-lain. Salah satu perusahaan transportasinya adalah NIS, Netherlands Indies Spoorweg. Ini Netherlands Indies Spoorweg ini adalah salah satu perusahaan swasta kereta api. Kemudian ada perusahaan gula. Perusahaan gula ini banyak sekali ya perusahaan gula. Perusahaan gula Colomadu. Kalau di Tulungagung itu ada perusahaan namanya sekarang itu adalah perusahaan Mojopanggung. Dulu juga Mojopanggung namanya. Itu perusahaan Kunir. Kunir dulu juga di Kunir itu perusahaan yang dekat pabrik yang dekat dengan SMA Rujutangan itu adalah salah satu bekas pabrik yang berdiri pada sekitar abad ke-20. Itu berkat karena adanya agrarisme. Jadi sistem ekonominya tersebut sudah berubah. Yang semula dikuasai oleh pemerintah, kemudian sedikit demi sedikit para orang-orang Belanda ataupun orang Asia itu dapat mendirikan perusahaannya. Sekian dari review ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.